Anda kembali di iNews Malam pemirsa, dan malam ini diperkirakan menjadi puncak arus balik gelombang kedua pasca larangan mudik. Arus kendaraan di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat malam ini. Pantauan tim iNews di kilometer 79 tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat, volume kendaraan dari Bandung menuju Jakarta padat sejak sore hingga malam ini. Selain mobil pribadi, lalu lintas juga ramai oleh bus umum yang telah kembali beroperasi. Kepadatan lalu lintas menuju arah Jakarta diperkirakan akan berlangsung hingga dini hari nanti. Sementara lalu lintas dari Jakarta ke arah Bandung relatif lancar. Diduga menggunakan surat hasil rapid test palsu, 5 orang calon penumpang pesawat diamankan Satuan Tugas Pengamanan Bandara Juanda, Surabaya. Petugas juga menemukan 9 calon penumpang yang positif COVID-19 dan melarangnya untuk terbang. Satuan Tugas Pengamanan Bandara Juanda, Surabaya, Minggu siang mengamankan 5 orang calon penumpang karena diduga menggunakan surat rapid test palsu. Berawal dari kecurigaan petugas terhadap hasil scan barcode dan stempel klinik ataupun rumah sakit penerbit surat hasil rapid test calon penumpang, setelah diperiksa lebih lanjut, 4 calon penumpang diizinkan melanjutkan perjalanan karena hanya terjadi kesalahan input data. Sedangkan 1 calon penumpang tidak diizinkan terbang karena diduga sengaja memalsukan surat rapid test. Ya, ini kami dengan tim dari Satgas PAM di Bandara Juanda sedang dilaksanakan pendalaman. Intinya sejauh mana surat ini bisa dikeluarkan dari instansi tertentu. Nah, ini kita sedang dalami. Sementara itu hasil tes Genos 19 di area Terminal 1 Bandara Juanda menemukan 9 calon penumpang positif COVID-19. Untuk mengkonfirmasi hasilnya, petugas meminta 9 calon penumpang tes swab PCR di rumah sakit di luar bandara, serta menjadwalkan ulang penerbangannya. Jadi dari total 20, pengulangan baru 9. Oh, baru 9 yang positif. Iya, jadi kita langsung arahkan ke PCR aja. Langsung PCR ya? Iya. Oh. Kalau setelah pengulangan masih terdeteksi positif, kita langsung arahkan ke PCR begitu. Sejak dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang, tercatat 600 calon penumpang yang menjalani tes Genos. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Puluhan warga dari satu RT di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dievakuasi Satgas Penanggulangan COVID-19 pada Minggu sore. Warga yang dievakuasi adalah yang terkonfirmasi positif COVID-19 pasca mudik Lebaran lalu. Petugas gabungan dari Satgas Penanggulangan COVID-19 mendatangi sejumlah warga di RT 3 RW 3 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang tengah menjalani mikro-lockdown pada Minggu sore. Satu persatu dari 56 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini dijemput oleh petugas. Sebelum dievakuasi, warga diminta untuk menyiapkan barang bawaan mereka sebagai bekal untuk menjalani isolasi selama beberapa minggu ke depan. Warga dievakuasi menggunakan bus sekolah. Sejumlah kerabat dan keluarga tak dapat menahan kesedihannya saat melihat keluarga mereka dievakuasi petugas. Ya, yang akan diisolasi, jadi itu terdiri dari 51 dewasa, nanti wajib untuk melakukan isolasi di Wisma Atlet. 5 lansia akan diisolasi di Rumah Sakit Ciracas, dan 10 anak-anak, tadi pertimbangan dari tim kesehatan, gugus tugas, tetap isolasi di rumah masing-masing karena orang tuanya negatif semuanya, sudah di swab. Sementara itu dari data yang diperoleh pihak kecamatan, jumlah warga di RT 3 RW 3 Kelurahan Cilangkap yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Minggu pagi bertambah menjadi 104 orang dari sebelumnya 80 orang. Selain tetap melaksanakan mikro-lockdown, petugas Kecamatan Cipayung juga akan melakukan penyemprotan desinfektan rutin ke setiap pemukiman warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, wilayah RT 006 RW 03 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur masih menjadi zona merah setelah sebagian besar warganya positif COVID-19. Sebagian besar warga RT 006 RW 03 Ciracas, Jakarta Timur diketahui positif COVID-19 berdasarkan pelacakan dari salah seorang warga yang positif COVID-19. Setelah menjalani perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, saat ini tersisa 17 warganya masih dirawat. Sebagai zona merah, RT 006 ditutup oleh Satgas COVID-19 dan warga diminta tidak beraktivitas di luar rumah. Hari ini total 17 jiwa, 12 kakak yang masih dirawat di Wisma Atlet. Kalau proses swab sudah dilakukan seluruhnya 4 hari kebelakang kemarin, sehingga program berikutnya adalah memberikan vaksinasi khusus untuk usia 18 tahun ke atas. Warga positif COVID-19 di perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat terus bertambah. Selain diberlakukan pengetatan aktivitas, Satgas COVID-19 Kota Bogor akan mengevakuasi warga terpapar untuk diisolasi di gedung BPKP Ciawi. Petugas penanggulangan COVID-19 Kota Bogor terus melakukan penyemprotan disinfektan terhadap rumah-rumah warga di perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan menyusul tingginya angka warga yang berstatus positif COVID-19 di perumahan tersebut. Meski sudah dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat, warga yang terpapar COVID-19 di perumahan tersebut terus bertambah. Sebelumnya, warga terpapar sebanyak 32 orang. Setelah diadakan tes swab antigen, jumlah warga positif bertambah total menjadi 46 orang. Jadi Gria Melati ini kita nyatakan kejadian luar biasa dan pembatasan aktivitas. Itu pertama. Yang kedua adalah kita pastikan juga jangan sampai klaster ini menyebar ke tempat yang lain. Karena itu kita fokus untuk memastikan petugas, pengunjung dan lain-lain ini dibatasi secara ketat. Sebagai langkah antisipasi agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain, selain memperketat kegiatan masyarakat, Pemkot Bogor akan mengevakuasi seluruh warga yang dinyatakan positif COVID-19 ke tempat isolasi di BPKP Ciawi Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, pesepeda yang meninggal di jalur sepeda jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang, Jakarta telah dimakamkan. Almarhum diduga meninggal karena serangan jantung. Suasana duka mewarnai pemakaman jenazah pesepeda yang meninggal di jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang, Jakarta. Jenazah John Daniel Rashad dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Ceruk Purut. Salah satu kerabat mengatakan almarhum memiliki riwayat jantung. Saat peristiwa terjadi, pria berusia 62 tahun ini bersepeda bersama rekan-rekannya. Tapi kan orang bersepeda itu iring-iringan ya, jadi yang mungkin teman yang lebih dulu nggak tahu kalau Pak Joni itu ya di belakang gitu ya. Tapi dilihat sama teman-teman yang lain yang bersepeda kan. Almarhum ditemukan di pinggir jalan saat uji coba perdana jalur sepeda di jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang Minggu pagi. Petugas memberikan pertolongan pertama untuk almarhum, namun nyawanya tak tertolong. Karena tidak membawa kartu identitas, almarhum dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Gambir. Diketahui Pemprov DKI Jakarta menguji coba lintasan sepeda dengan kecepatan tinggi yang dibuka sejak pukul 5 pagi hingga 8 malam. Antusias pesepeda pun cukup tinggi untuk mencoba lintasan sepanjang 9,3 km ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah dan Ancol masih menjadi pilihan warga ibu kota dan sekitarnya untuk berlibur di akhir pekan. Pengelola tak henti-henti mengingatkan pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Warga masih antusias menghabiskan waktu hingga malam di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Sejak kembali dibuka, objek wisata di utara Jakarta ini kedatangan sekitar 7.000 pengunjung. Angka ini masih di bawah jumlah maksimal, yaitu 10.000 pengunjung setiap harinya.
Sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Taman Mini Indonesia Indah juga menjadi lokasi favorit warga berlibur usai Lebaran. Sejak pagi hari, pengunjung ramai berekreasi dan berkumpul untuk mengisi kegiatan di akhir pekan. Seperti hari-hari sebelumnya, pengelola tidak henti mengingatkan pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Protokol kesehatan yang terapan taman ini dari gerbang masuk kita sudah menerapkan itu. Untuk kendaraan sudah kita semprot dengan disinfektan. Kemudian di gerbang kita cek suhu. Kemudian penggunaan masker adalah wajib. Ini suhu Mbak yang perlu diperhatikan bagi calon pengunjung kita. Apabila memang kondisinya kurang fit, ya kami harap untuk menunda rencana perjalanannya. Hingga saat ini penyebaran virus COVID-19 masih menjadi ancaman bagi umat manusia. Upaya menekan penyebarannya adalah dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, terutama saat berada di tempat ramai seperti lokasi wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengguna motor gede menabrak sebuah mobil dinas Satpol PP milik Pemda Kabupaten Bogor. Akibatnya 3 anggota Satpol PP mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Insiden ini terjadi di jalur Puncak Bogor, di Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Pengendara moge diketahui bernama Andre, 32 tahun. Dari keterangan saksi, moge yang ditumpangi pelaku melaju dengan kecepatan tinggi beserta rombongannya dari arah Gunung Mas menuju Gadung. Motor yang ditumpanginya sempat bersenggolan dengan mobil lain dari arah berlawanan dan oleng hingga akhirnya menabrak 3 orang pemotor lain serta 1 unit mobil dinas Satpol PP Kabupaten Bogor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diamankan ke unit Laka Lantas Ciawi. Pemirsa, suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Wakil Gubernur Papua Clementinal di Bandara Moses Kilangan Timika. Kami akan kembali usai jeda berikut.